Waliwa itu mendapat GSMS di bidang sastra. Sastra ya. Jadi, saya memilih untuk menulis sastra modern, yaitu puisi. Puisi. Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Eka Feliaspara, saya sedang berada di kawasan Skuting Terpadu, di Pekon-Wates. Ini di depan Stadion Bumi Skala Buma. Tempatnya kita berada di Gor Ajisaka. Nah, saat ini sedang ada kegiatan penampilan atau pentas, kemudian pameran gerakan seniman masuk sekolah tahun 2021. Nah, tahun 2020 dan 2019 saya sempat ikut GSMS bidang fotografi, tetapi tahun ini saya tidak ikut. Nah, kita akan menengok salah satu stand gerakan seniman masuk sekolah, yaitu seniman sastra 235 warna di bawah langit kota Liwa. Nah, senimannya adalah Ahmadi. Nah, Ahmadi ini dulu asisten saya dulu tahun 2019. Tahun 2019 Ahmadi ini asisten saya, Om. Sekarang dia sudah jadi. Kemarin tahun 2020 sama-sama jadi seniman. Tahun 2021 saya nggak seniman, dia yang jadi seniman. Luar biasa. Aduh. Ahmadi itu kalau soal akselerasi. Cepat ya. Karyanya. Nah, ini karyanya Om ya. 200. Udah sempat baca nggak dikit atau ada sinopsisnya nggak di belakang? Dia janji terus mau ngasih, sampai sekarang belum kasih. Belum ya. Jadi belum dibaca. Coba dibuka aja dikit sinopsis belakang itu tentang apa tuh? Tentang ini tulisan anak-anakmu ya kan? Kumpulan ya, kumpulan puisi gitu ya, tapi dengan tajuknya warna 235 warna di bawah langit kota Liwa. Mungkin 235 nih 235 puisi kali ya. Saya juga buat puisi dong ini dong. Cuma singkat dua bait. Ya. Kalau ada jarum patah, siapa yang matahin? Aduh. Kayak cak lontong pula itu. Nah, ini dia buku-bukunya. Ini diproduksi oleh Labrak, kerjasama dengan Labrak. Ini GSMS Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2021 SMA Negeri 2 Liwa. Ini senimannya. Nah, ini anak-anaknya nih, ada sekitar 47 siswa. Nah, ini anak-anak dari SMA 2 nih. Mana seneng nggak ada udah pameran, udah sampai pameran? Senang? Iya, senang. Ada berapa puisi yang punyamu yang masuk di buku? Kan ada 5 tema. Ya. 5 tema dari 47 siswa. Ya. Jumlahnya 235. Oh, jadi satu siswa 5 tema. Nah, 5 tema. Dikali 47, Ya. jadi dapat 275. 235. Temanya apa-apa aja itu? Yang pertama itu tentang Liwa. Oh, tentang kota Liwa ya. Tentang kayak pariwisatanya atau apanya Ya. gitu. Yang kedua itu tentang keindahan alam. Keindahan alam. Nah, yang ketiga itu tentang puisi cita-cita kami gitu. Tentang cita-cita. Cita-cita. Terus? Nah, yang terakhir itu ini puisi bebas, jadi disatukan di situ. Ada yang bercita-cita, ada yang isinya tentang guru, tentang orang tua, tentang Ya. cita-citanya lagi, tentang keindahan alam. Artinya bebas ya. Jadi Ya. ada tema kota tadi, Liwa, tentang keindahan- kota dari sudut pandang masing-masing Ya. siswa tadi. Sama keindahan Kemudian alam. dari keindahan alamnya, keindahan alamnya ya Lampung Barat juga kali ya. Iya, Lampung Barat. Ini dari siswanya dari kelas berapa aja yang ikut? Kelas 10, 11, 12. 10, 11, 12 ya, 47 orang ya. Iya. Jadi berapa halaman bukunya ini? 200. Bukunya udah baca belum? Sudah. Sudah. Berapa halaman?
250. 200? Oh, 250 tebel ya. Tebel ya. Ya, sukses lah. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa buat buku-buku lain walaupun nggak ikut gerakan seniman masuk sekolah ini ya. Juga mesti harus peduli dan andil untuk berkontribusi supaya anak-anak yang siap latih ini mereka punya kebanggaan, mereka merasa dihargai karya-karya seninya. Tidak mudah Bapak Ibu menciptakan anak-anak untuk mampu tampil percaya diri pada kita. Itu yang paling utama. Kalau soal tariannya, gayanya, penampilannya itu hal yang lain. Tetapi yang paling utama adalah anak-anak sekarang di usia dini, baru ketika SD, SMP, mereka sudah berani tampil di hadapan orang banyak. Ini sudah luar biasa untuk kita semua. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, yang berikutnya saya memberikan apresiasi juga kepada seniman tadi. Kenapa? Karena ini jujur ini. Kalau kita amati dari penampilan anak-anak itu tadi, saya yakin jangan-jangan itu apa namanya pakaiannya, ya pakaiannya, termasuk jangan-jangan make up-nya, ya semuanya lah, koreografi dan sebagainya. Ini jangan-jangan semuanya hasil daripada para seniman. Betul apa enggak ini? Ya kan? Ini harus kita apresiasi luar biasa. Saya bangga luar biasa hari ini ya. Ternyata Lampung Barat ini punya seniman-seniman yang bukan cuma tangguh, tetapi siap untuk di tingkat nasional dan internasional. Tepuk tangan dulu ya. Nah, tetapi harapan Pak Bupati, para seniman juga mesti kompak, ya. Kompak, jangan udah mau dipecah belah. Ini harus kita titik dari awal, karena kita punya banyak seniman. Biasanya faktor yang paling mudah membuat kelunturan daripada sebuah keberhasilan dan prestasi itu adalah perpecahan. Ya, persaingan boleh, tetapi kebersamaan, kekompakan kita untuk menjaga, melestarikan seni budaya Lampung ini harus ada kebersamaan, ya, kebersamaan. Karena kuncinya adalah harus berbangun, menjaga, melestarikan seni budaya Lampung Barat di luar Lampung Barat. Dan saya berharap tentu anak-anak ini sudah dilatih dengan berbagai macam tarian-tariannya. Harapan saya besar kepada para camat, kepada para pelatih, kepada seluruh instansi pemerintah. Kalaupun nanti melaksanakan kegiatan, mereka diberikan ruang, mereka diberikan tempat untuk menampilkan karya-karya nyata dari para seniman-seniman yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Agar apa? Agar ada motivasi, agar ada sebuah pemicu semangat untuk bersaing. Karena kalau cuma hari ini kita tampilkan dan 11 bulan ke depan hanya masuk kotak tanpa ada penampilan-penampilan berikutnya, saya yakin anak-anak ini tidak akan terpacu semangatnya. Tetapi kalau memang ada kegiatan-kegiatan, mereka diberikan kesempatan, kita lakukan mungkin juga perlombaan-perlombaan, saya yakin para kepala sekolah, para guru, para senimannya, dan para anak-anaknya juga pasti akan lebih termotivasi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, demikian yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan seniman masa sekolah ada pada hari ini resmi kami buka. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para sponsor, para pendukung kegiatan. Karena saya lihat di sini ada Bank Syariah Lampung Barat, ada dari Penerbit Erlangga, ada dari Bank Utomo, ada dari Bank Lampung, ada dari Bank BRI, ada dari Bank Eka, termasuk juga Nestle ini susu beruang. Nah, ini ya. Jadi memang membangun peradaban baru ini butuh dukungan-dukungan sponsor dari luar. Tidak ada masalah, silakan saja. Siapa tahu mereka bisa memberikan apa namanya uang-uang pembinaan kepada para seniman, termasuk juga kepada para anak-anak didiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya dapat
judul bukunya Langit Skala Berat. Ini merupakan karya dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Selincap. Termasuk juga tadi saya baca juga buku dari Ananda Ahmad Malawi ya, Amadi juga ya. Nah, saya pesan ini ya ke siswa SMP Negeri 2 Selincap, Pak Bupati minta 5 poin sebelah dulu ya. Nah, dari punya Ahmad juga saya pesan juga 5 poin sebelah ya. Tapi kalau bisa jangan lama-lama, saya kena butuh, saya mau kasih orang, saya mau kasih ke mana-mana nanti. Nanti kalau kurang saya pesan lagi ya. Ini sebagai bentuk motivasi supaya semakin banyak karya-karya tulisnya ya. Termasuk juga tadi dari anak SMP yang melukis pakai listrik apa tuh? SMP apa SMK? SMP. Nah SMP ini tolong nih Kepala Dinas Pendidikan coba berkolaborasi dengan Dinas Koperinda ya, dan juga Dinas Pariwisata ya. Bagaimana caranya ini kita angkat? Ini karena bagus ini. Bisa nanti bekerja sama dengan ownernya Pelbapinan ya, nanti mungkin bisa lukis gambar apa, bisa gambar Pak Bupati juga boleh ya. Nah, supaya dipakai. Senang juga saya kalau gambar ada pakai banyak ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan dipukulnya gamelan kembali bertanda bahwa penetasan 30 seniman dalam rangka Gerakan Seniman Masa Sekolah 2021 secara resmi dibuka oleh Bupati Lampung Barat dengan tema 30 seniman untuk 30 tahun Lampung Barat Aku. Nah, kita sedang di stand peserta GSMS SMA 2 Liwa. Nah, ini bersama senimannya nih, Cik Madi ya? Iya, betul. Jadi gimana Cik, temanya GSMS untuk SMA 2 Liwa ini, dia bidang apa? Kemudian apa aja yang dibuat? Kebetulan SMA Negeri 2 Liwa itu mendapat GSMS di bidang sastra. Sastra ya? Jadi, saya memilih untuk menulis sastra modern, yaitu puisi. Puisi. Karena memang saya lihat potensi anak di SMA Negeri 2 Liwa itu adalah seni modern. Lebih ke puisi ya? Lebih ke puisi. Jadi di puisi ini sendiri ada 5 tema. 5 tema. 5 tema. Jadi targetnya anak-anak itu setelah diajarkan teori menulis, teori membuat, mungkin kalau puisi itu kan kiasan ya, bahasa-bahasa kiasan dan seterusnya. Apa namanya bahasanya? Bahasa-bahasa yang kiasan lah intinya ya. Nah, itu targetnya anak itu nanti kumpulannya dibuat jadi buku ya, Pak? Ya. Oh, ini ya. SMA Negeri 2 Liwa kemarin belajarnya tatap muka dan daring. Ya. Kemudian kita materi dulu seperti apa seni sastra itu, Ya. pengertian, jenis-jenis, kemudian sejarah baru ke puisi itu sendiri, masuk ke puisi. Ya. Kemudian saya berikan beberapa contoh puisi, jadi karya-karya seperti karyanya Hairil Anwar, kemudian puisi dari Pun Muhammad Haryar Ramdhani. Ya. Itu saya berikan kepada anak-anak untuk Sapardija Kademono juga. Contoh-contoh lah ya. Contoh-contoh. Setelah itu melewati proses pembelajaran itu anak-anak mulai berpraktek. Jadi saya tentukan temanya, seperti tema pertama ini ada tema Kota Liwa. Jadi anak-anak diberikan kebebasan mengeksplor Kota Liwa melalui puisi. Dari sudut pandang masing-masing. Ya, dari sudut pandang masing-masing. Kemudian tema pendidikan, cita-cita, kemudian cinta dan bebas ya. Kehidupan sehari-hari lah. Ya, kehidupan sehari-hari. Oke Cik, sukses nih bukunya. Mudah-mudahan nanti bisa dicetak ulang lebih banyak lagi. Amin. Sehingga lebih banyak buku-buku sastra dan buku-buku yang terlahir dari Lampung Barat, dari GSMS dan lain-lain. Terima Terima kasih Cik. Oke. Assalamualaikum.
Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.